Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Luis Jasinhan dari Sekolah Metamateria kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan storytelling mengenai rendahnya pendidikan di Indonesia. Enjoy this video. Tahu kalian kenapa di Indonesia pendidikan di Indonesia ini masih tergolong rendah? Apa yang membuat pendidikan di Indonesia itu rendah? Saya sudah mempunyai jawabannya, yaitu yang pertama adalah infrastruktur yang tidak memadai, yaitu bangunan-bangunan yang di sekolah itu tidak bagus ataupun tidaklah lengkap dan juga sangatlah berantakan. Seperti yang kita tengok beberapa seperti di Google ataupun di media sosial lainnya. Ketika kita melihat sekolah, mungkin saja kita akan melihat sekolah dalam gambar tersebut ada sekolah yang terlihat sangat-sangat tidak seperti sekolah. Contohnya kita tengok seperti atap yang rusak, dinding yang sudah tidak bagus ataupun hal lain yang sebagainya. Dan terkadang kita melihat bahwasanya penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia antara lain selain itu adalah kesalahan peran orang tua dalam mendidik anak. Terkadang itu juga bisa menjadi rendahnya pendidikan. Itulah kenapa banyak sekali anak-anak seperti di usia kita ataupun di usia SD, SMP, dan SMK itu, kenapa mereka ada beberapa yang tidak bisa membaca ataupun tidak bisa literasi dengan baik dan benar. Itu dikarenakan mungkin adalah peran orang tua yang kurang pandai ataupun kurang bagus dalam mendidik anak mereka. Dan juga terkadang apalagi di zaman sekarang media sosial ini sangat-sangat maju ya. Terkadang kita melihat anak-anak sekarang sudah banyak yang sedikit tidak seperti anak zaman dulunya ya. Karena zaman dulu tidak ada smartphone ataupun komputer, dan mungkin zaman dulu pun kalaupun ada itu pun hanya orang-orang yang mampu saja untuk memiliki barang tersebut. Dan juga di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bagus. Kita contohkan seperti banyak kita tengok pergaulan bebas di luar sana. Itu juga ada hubungannya dengan peran dengan pendidikan Indonesia yang masih rendah. Itu dikarenakan mahasiswa ataupun pelajar masih dalam melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak, yang melanggar hukum, maksudnya yang melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena kita tengok, bahkan seperti yang kita dengar saat ini, ada anak umur 14 tahun itu tega membunuh keluarganya sendiri. Dan menurut saya itu ada perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Itu mungkin dikarenakan efek dari HP ataupun efek dari pergaulan ataupun lingkungan tersebut. Itu sebabnya kenapa Indonesia memiliki yang namanya rendahnya dalam pendidikan ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya kesalahan orang tua juga bisa jadi, ataupun kesalahan mendidik ataupun kekerasan pun bisa jadi efek trauma ya. Jadi menurut saya sebagai pelajar kita harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahwasanya kita adalah seorang pelajar yang pasti tentu saja kita mampu bisa membedakan mana yang baik dan benar. Karena kita di sekolah juga diajarkan yang namanya agama. Agama itu mengajarkan kita untuk menjadi orang lebih baik dan bermoral. Oke, saya akan melanjutkan mengenai yang tadi, yaitu rendahnya pendidikan di Indonesia. Penyebabnya itu juga adalah mungkin selain faktor lingkungan, mungkin faktor pribadi. Kenapa saya bisa katakan faktor pribadi? Mungkin kebiasaan dia ataupun kepribadian dia ketika pulang sekolah ataupun sedang menyendiri. Kenapa kita melihat banyak anak-anak sekarang yang bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan? Itu ada faktornya. Pertama, mungkin karena tontonan yang mereka tonton, ataupun hal-hal yang teman mereka sampaikan, informasi yang tidak tepat. Jadi kita tengok saat ini ya teman-teman ya. Kenapa saya katakan bahwasanya anak-anak sekarang sangat-sangat berbahaya dan sangat miris. Karena bahwasanya kita tengok mereka sungguh-sungguh kasihan. Karena mereka bisa melakukan hal-hal yang bahkan orang dewasa pun tidak bisa melakukannya. Seperti apa? Mereka bisa seperti menggunakan obat-obat terlarang, bisa melakukan seperti mabuk-mabukan, melakukan hal-hal yang melanggar sila segala macam. Nah, itu juga bisa yang namanya menyebab pendidikan Indonesia masih rendah. Dan juga ada faktor lain, yaitu adalah HP ataupun ini. Kenapa saya katakan ini juga bisa menjadi faktor? Karena apa yang mereka tontonkan, mereka akan mengikuti apa yang mereka lihat. Seperti contohnya, jika orang melakukan kekerasan dalam video ataupun di dalam film, mungkin mereka bisa saja akan mengikuti itu. Dan itu bisa saja membahayakan orang di sekitarnya dan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri juga.
Dan terkadang kita melihatnya sebenarnya ini sangat kasihan sih. Namun ya sudahlah. Namun saya percaya sebenarnya pendidikan Indonesia ini akan menjadi lebih baik asal dengan cara seperti ini. Yaitu adalah yang pertama adalah membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Yaitu adalah yang pertama, bangunan sekolah itu harus tertata rapi dan tempat yang sangat bagus dan tempat yang sangat baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu juga bisa ada hubungannya agar siswa bisa fokus dalam belajar. Terkadang ketika siswa belajar di tempat yang tidak bagus ataupun sangat tidak bersih, mungkin mereka tidak akan konsentrasi dalam belajar. Dan jika mereka bisa belajar dengan lingkungan yang baik, saya jamin mereka pasti akan bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Yang kedua adalah menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan. Terkadang kita melihat anak-anak zaman sekarang mungkin karena faktor ekonomi mereka tidak bisa sekolah. Namun asal kita bisa kerja keras, pasti kita akan bisa membantu mereka. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terkadang media ataupun informasi saat ini kita melihat bahwa seperti di TikTok, Instagram, dan Facebook dan lain-lainnya, terkadang banyak sekali informasi yang hoax ataupun bohongan, dan juga informasi yang buruk-buruk lainnya. Namun kita harus bisa namanya pandai dalam menggunakan teknologi. Kenapa saya katakan seperti itu? Teknologi ini terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Sama seperti yin dan yang. Asal kita baik dalam menggunakan teknologi, maka akan muncul yang baik. Begitu pula lah sebaliknya. Jadi seperti contoh, HP ataupun komputer ataupun laptop kita bisa gunakan sebagai untuk mencari informasi, seperti kita belajar, seperti kita mencari ilmu. Seperti contoh, kita tidak tahu jawaban ini apa, kita bisa cari di laptop ataupun di media sosial lainnya, kita masih bisa cari. Makanya manfaat dari komputer bukan hanya sekedar ataupun teknologi lainnya bukan hanya sekedar untuk bermain-main saja untuk hal-hal yang tidak penting, namun bisa juga kita mencari informasi dari sini. Asal informasi yang tepat, mungkin itu akan bagus. Namun kalian juga harus bijak yang namanya mencari informasi. Jika tidak, mungkin akan membahayakan diri Anda dan orang lain. Yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Kita harus bisa yang namanya bekerja sama dalam melakukan suatu hal. Jika kita bisa bekerja sama, pasti saya yakin pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik dan maju. Sekian dari storytelling saya hari ini. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan dan sekian, terima kasih. Bye bye. Cai Cien,